Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama materi pendidikan agama Islam dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahim. Anak-anak diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak mampu 1. Membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. 2. Mempraktekkan hukum baca nun, sukun, dan tanwin. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin. 4. Mampu menuliskan dan menghafalkan Quran Surat At-Tin. Dan 5. Mampu membaca dan menulis serta menghafalkan hadis tentang silaturahim dengan baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama memulai pembelajaran dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, semoga dengan kita memulai setiap aktivitas dengan berdoa, semoga Allah mudahkan langkah kita dalam belajar. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat At-Tin. Mari kita melafalkan atau membacakan Quran Surat At-Tin. Dimulai dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, tadi merupakan lafal dari Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Semoga anak-anak dengan membaca surat At-Tin tadi, anak-anak dapat melafalkan dengan baik dan benar. Anak-anak, setelah tadi kita bersama-sama melafalkan surat At-Tin, sekarang kita akan belajar tentang pesan pokok yang terkandung di dalam surat At-Tin. Anak-anak, di dalam surat At-Tin itu menjelaskan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya makhluk. Namun, sejelek-jeleknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari akhir. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang baik dan paling sempurna. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Anak-anak, setelah tadi kita belajar bersama tentang pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat At-Tin, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Anak-anak, hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah izhar. Pengertian izhar adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Contohnya adalah min ahli, min hasadin. Selanjutnya adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Definisi idgham atau pengertian idgham yaitu membaca nun sukun atau tanwin dengan melebur ke huruf berikutnya. Idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Contoh dari idgham bi gunnah yaitu may yaqulu min wali. Kemudian contoh dari idgham bila gunnah mir rabbihim min ladunhu. Yang keempat adalah iklab. Definisi atau pengertian iklab yaitu membaca nun sukun atau tanwin dengan mengganti bunyi nun menjadi mim dan mendengungkannya. Huruf iklab ada 1, yaitu ba. Contohnya adalah mim ba'di sami'un basir. Yang terakhir adalah ikhfa. Definisi atau pengertian dari ikhfa yaitu membaca nun sukun atau tanwin dengan suara samar di hidung atau dengung. Huruf iklab ada 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa tadi, maka terkena bacaan hukum bacaan ikhfa. Contohnya min syarri, min qablihim. Anak-anak, setelah tadi kita belajar bersama tentang Quran Surat At-Tin, dilanjutkan dengan pesan pokok yang terkandung di dalam Surat At-Tin dan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang hadis silaturahim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi adrihi fal yasil rahimah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang silaturahim, maka akan diperluas rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Oleh karena itu, hendaklah bersilaturahim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari silaturahim. Dengan kita bersilaturahim, banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh. Anak-anak, setelah kita tadi mempelajari tentang hadis silaturahim, sekarang kita akan mempelajari keutamaan dari silaturahim itu sendiri apa. Ada banyak keutamaan dari silaturahim. Salah satunya adalah bahwa silaturahim itu sebagai tanda beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silaturahim itu memperkuat tali persaudaraan. Yang selanjutnya, yang ketiga, silaturahim itu dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, tadi adalah bagian kecil dari keutamaan silaturahim. Semoga anak-anak dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, anak-anak dapat implementasikan, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak nanti akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan apa yang anak-anak inginkan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak, demikian tadi adalah materi tentang Quran surat At-Tin dan hadis silaturahim. Semoga materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita khususnya dan umumnya buat orang-orang di sekitar kita. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.